Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Tiba-tiba saja Chuyun pun menjadi sakit kepala. Ia pun menyuruh Ye Qianhan untuk pergi. Karena nampaknya Chuyun akan cek Hodam. Waduh, Hodam apa nih Chuyun? Aing maung. Bukan. Terlihat kumpulan kekuatan pun ada pada Chuyun. Nampaknya ia akan dirasuki oleh Kaisar di Tianyi. Dengan kata lain, ia akan dikendalikan oleh Kaisar di Tianyi. Benar saja, Kaisar di Tianyi pun menguasai tubuh Chuyun. Ia mengatakan selanjutnya tubuh ini ia akan ambil alih. Namun saat itu, ular piton besan langsung menghentikan ruang dan waktu. Ditanya oleh Kaisar di Tianyi, ular besar pikir dengan menutup ruang dan waktu bisa merebut kembali tubuh Chuyun. Saat itu Xiao Hun juga melakukan teknik kehancuran kemurnian. Tidak berselang lama, akhirnya Chuyun kembali. Ia pun mengambil alih tubuhnya lagi dan menegaskan bahwa Kaisar di Tianyi tidak akan pernah bisa mengambil tubuhnya. Ia juga menyuruh istrinya untuk pergi dan jangan beritahu kepada siapapun. Dikatakan oleh ular besar bahwa mereka hanya menekan kebangkitan sementara dan sepertinya kesengsaraan langit dan bumi akan segera dimulai. Chuyun menanyakan apa yang dimaksud dengan kesengsaraan langit dan bumi. Dijelaskan oleh ular besar setiap 10.000 tahun ada kesengsaraan besar di antara langit dan bumi. Bahkan seorang Supreme Kaisar pun bisa jatuh. 5 jenius muda dan 5 bunga emas adalah pion yang digunakan oleh 5 Supreme Kaisar untuk menghadapi kesengsaraan. Sedangkan Chuyun adalah reinkarnasi dari Kaisar di Tianyi. Chuyun bertanya-tanya. Ular besarnya tahu begitu banyak hal. Ia pun bertanya siapa sebenarnya piton besan ini. Kata piton besan 10.000 tahun yang lalu kita pernah bertemu. Lalu ular besar pun berubah menjadi sosok aslinya, yang adalah Supreme Emperor Xuanming. Begitupun dengan Xiao Hun. Xiao Hun bilang bahwa namanya bukan Xiao Hun. Ia juga berubah menjadi sosok aslinya yang adalah Supreme Emperor Baihu, atau bisa disebut Harimau Putih. Benar kata Chuyun bahwa ia ketika menemukan Supreme Emperor Baihi itu masih dalam telur. Kata Baihu untuk memulihkan diri dengan cepat. Ia melakukan 9 perubahan harimau putih. Apa yang Chuyun lakukan adalah kepompong cahaya dari 9 perubahan harimau putih. Sedangkan untuk Supreme Emperor Xuanming ia mengatakan, jika ingin menjadi seorang Supreme Emperor, maka harus mempelajari hukum reinkarnasi, 9 putaran reinkarnasi dari di Tianyi, 9 perubahan harimau putih dari Baihu, dan juga 9 metamorfosis ular roh dari dirinya. Juga merupakan teknik yang sama. Ditambah lagi di Tianyi sudah menyelesaikan 8 reinkarnasi. Jika di Tianyi berhasil mengambil alih tubuh Chuyun, maka di Tianyi bisa menyelesaikan 9 putar reinkarnasi dan menjadi bebas sepenuhnya. Dan mulai saat ini di Tianyi dapat bertahan dari segala kesengsaraan langit dan bumi. Tapi kata Xuanming, ia dan Baihu sedikit berbeda. Baru saja menyelesaikan metamorfosis ketujuh ular roh dan perubahan ketujuh harimau putih. Kata Chuyun, pantas saja mereka berdua harus bekerja sama untuk melawan di Tianyi. Chuyun menanyakan sekarang apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua, karena di Tianyi ada dalam tubuhnya. Chuyun ingin tahu bagaimanakah caranya bisa menghancurkan di Tianyi. Namun tiba-tiba saja Kaisar di Tianyi muncul lagi dengan mengatakan mereka berdua tidak akan bisa melakukan itu. Lalu kemudian Kaisar di Tianyi keluar dari tubuh Chuyun dengan mewujudkan Xing Tian, yang adalah orang yang telah mengkhianati Chuyun di kehidupan sebelumnya. Diberitahu oleh Baihu dan Xuanming bahwa itu bukanlah Xing Tian, melainkan di Tianyi itu sendiri karena bisa berubah-ubah. Waduh, udah kayak bunglon aja, kayak Power Ranger. Berubah-ubah. Apa yang Chuyun lihat adalah wajah di Tianyi ketika ia berinkarnasi sebanyak 7 kali. Dan ini adalah masa depan reinkarnasinya. Chuyun menanyakan mengapa saat itu Xing Tian mengkhianatinya. Kata di Tianyi, jika bukan karena ia memberikan waktu membuat Chuyun kembali ke 1000 tahun yang lalu, bagaimana Chuyun bisa mempertahankan Liu Xiang? Chuyun mengetahui bahwa mengirimnya ke siklus reinkarnasi untuk melindungi Liu Xiang. Kata di Tianyi, jangan berpikir bahwa di dunia ini hanya Chuyun yang mencintai Liu Xiang.
Kata Chuyun, di Tianyi tidak akan kembali dari kematian hanya untuk mengatakan hal ini kepadanya. Hal itu dibenarkan oleh di Tianyi. Ia ingin Chuyun menyerahkan tubuhnya dengan sukarela dan juga menjadi budaknya. Dan juga melindunginya dari kesengsaraan langit dan bumi. Walau Chuyun tidak mau, kata Kaisar di Tianyi, Chuyun tidak punya hak untuk bernegosiasi dengannya. Di Tianyi langsung menyerang dengan pedang besarnya. Sementara Chuyun, Xuanming, dan Bai Hu bekerja sama untuk menahan serangan pedang tersebut. Kata di Tianyi, Chuyun mengandalkan pil penerobos batas agung. Baru bisa susah payah memiliki kekuatan tempur seorang Supreme Emperor. Apakah Chuyun merasa layak untuk bertarung dengannya? Bahkan Chuyun sekarang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, masih berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Itu sama bodohnya dengan saat Chuyun mencoba menyelamatkan umat manusia dan mati dalam pertempuran abis. Direspon oleh Chuyun tanpa kekuatan yang diturunkan, bagaimana mungkin ras manusia bisa bersaing dengan ras iblis? Sedangkan di Tianyi tahu bahwa Chuyun sudah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak lebih baik dari sebelumnya. Chuyun dan Xuanming dan Bai Hu cukup kewalahan dengan serangan di Tianyi itu. Hal tersebut membuat di Tianyi tertawa. Ia mengatakan ia hanya akan mengatakan satu hal yang menarik. Ia tanya kepada Chuyun, jika Chuyun adalah seorang jenderal manusia, apakah Chuyun akan berperang hingga meninggoy melawan ras iblis hanya untuk melindungi sebidang kecil makam prajurit ras manusia? Kata Chuyun, itu pasti, karena ia juga berharap akan mati dalam pertempuran dan tempat yang damai untuk disebut rumah. Kata Chuyun, jika di Tianyi maksud dengan pintar adalah meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat dan teman-teman, dan menyia-nyiakan hati nurani, kalau begitu Chuyun tidak akan menginginkannya. Di Tianyi mengatakan bahwa Chuyun sudah menjadi seorang Supreme Emperor. Ia menganggap bahwa istri teman-teman Chuyun itu hanyalah beban bagi Chuyun, namun dibalas oleh Chuyun. Di Tianyi pasti sangat lelah. Ia rasa di Tianyi tidak punya keluarga, tidak punya orang yang dicintai, bahkan tidak punya teman yang bisa diandalkan. Dan di dunia ini tidak ada seorang pun yang mengingat tentang di Tianyi. Entah di Tianyi hidup atau meninggoy, tidak akan pernah ada dalam ingatan orang lain. Dan itu pastinya sangat menyedihkan. Pastinya hal tersebut membuat di Tianyi sangat marah. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya, dan awan pun menjadi gelap di sana. Di Tianyi menegur kepada Xuanming dan Bai Hu, apakah berpikir bisa mengalahkannya dengan bergabung? Ditegaskan oleh Bai Hu, bahkan jika kami kalah bersama, di Tianyi tidak bisa pergi dengan selamat. Mendengar hal itu, kata di Tianyi, jika begitu maka ia ingin lihat apa yang terjadi setelah 10.000 tahun dan apa yang telah kalian capai. Namun ketika akan menyerang tersebut, nampaknya akan ada kesengsaraan surgawi. Chuyun pun bertanya apakah di Tianyi ingin mereka saling melukai satu sama lain sekarang dan kemudian mati bersama dalam kesengsaraan langit dan bumi. Tapi di Tianyi mengetahui masih ada 3 hari yang tersisa sebelum kesengsaraan langit dan bumi. Ia pun menahan serangannya dan menyuruh Chuyun, 3 hari kemudian kita akan menuju ke bintang terpencil besar di kedalaman jalan bintang. Ia akan menemui Chuyun di sana. Jika Chuyun tidak pergi, maka semua orang di benua Zhengling ini akan mati untuk Chuyun. Namun Chuyun sendiri menegaskan ia akan mengakhiri hidup dari Kaisar di Tianyi. Di Tianyi pun menyambut itu. Ia akan menunggu kedatangan Chuyun dengan penuh harapan. Setelah hal itu diperlihatkanlah ada seekor kelinci yang akan dimakan oleh ular. Namun tiba-tiba saja ular itu pun menjadi mengecil, yang ternyata Chuyun yang melakukannya. Sembari mengatakan ketika ia membunuh roh pembunuh, ia dapat memahami kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Ditanya oleh Bai Hu apakah Chuyun akan mengandalkan ini untuk melawan di Tianyi. Ia juga bisa melakukannya dengan membuat ular itu menjadi besar kembali. Tapi Bai menganggap bahwa ini sama sekali bukan pengunduran waktu. Ini hanya membuat kekuatannya berkurang, sehingga sulit mempertahankan tubuh aslinya. Chuyun pun bertanya-tanya apa sebenarnya esensi dari waktu. Dikatakan oleh Xuanming bahwa ia dan Bai Hu pernah melihat satu kali pemunduran waktu yang sebenarnya. Mereka dulu memiliki sebuah klan yang bernama Tianyu, karena diberkati oleh langit dan bumi yang dapat sangat memperkuat keberuntungan suku siluman. Maka Tianyu dihapuskan sepenuhnya oleh Tianyi. Melalui pengunduran waktu,
Chuyun mengatakan mereka berdua sebagai Supreme Emperor apakah bisa membentuk kembali tubuhnya, mengaktifkan garis darah dan memulihkan bakat alam mirasnya. Kata Bai Hu bahwa Chuyun terlalu meremehkan kami dan juga meremehkan di Tianyi. Dijelaskan oleh Bai Hu bahwa suku Tianyu melupakan nama identitas dan sejarah mereka sendiri. Sementara suku siluman lainnya juga tidak memiliki ingatan tentang mereka, seolah-olah mereka telah sepenuhnya dilupakan oleh waktu. Ditambah lagi kata Xuan Ming, walaupun jiwanya sangat kuat, ia juga hanya bisa mengambil nama ini dari aliran waktu. Namun kata Chuyun, tidak masalah, setidaknya Xuan Ming ingat seperti apa penampilan suku Tianyun itu. Xuan Ming mengatakan bahwa ini hanya tebakannya saja, seolah-olah tidak bisa menggambar sesuatu yang tidak ada. Kata Chuyun, masa lalu, masa sekarang, masa depan, semuanya termasuk dalam kategori waktu. Dengan begitu, di Tianyi dapat memprediksi masa depan dan menghindari semua resiko. Bai Hu merespon, Chuyun pikir nama kaisar reinkarnasi hanya nama kosong yang tidak berarti, yang padahal itu adalah benar. Ditambah lagi bahkan jika mereka bertiga bergabung, paling-paling hanya bisa menahan di Tianyi, sedangkan untuk mengalahkannya itu sulit. Chuyun kesal karena di Tianyi adalah seorang manusia biasa. Ia pun percaya selama itu manusia pasti memiliki sisi lemah. Sementara itu berpindah di aula pavilion Wanjian. Putri kecil Chuyun di sana sedang memakan apel. Lalu tidak lama Chuyun pun muncul di sana. Dikatakan oleh Chuyun kepada Ye Qianhan, apapun yang terjadi, hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Ia pun mengajak semuanya bersulang karena sudah lama tidak bertemu dan juga ini untuk menghormati semua orang. Setelah hal itu, Chuyun, Bai Hu, dan Xuan Ming ke tempat Laulan yang belum bangun. Chuyun mengatakan ia sudah menjelajahi di seluruh benua Qiankun, tapi belum bisa menyelamatkan Laulan. Kata Xuan Ming bahwa Laulan bertahan hidup berkah sedikit kekuatan langit dan bumi, kecuali jika Chuyun dapat menembus ke Heavenly Emperor dan mengakses tanah reinkarnasi yang misterius, barulah ada kesempatan untuk menyelamatkan Laulan. Ditanya oleh Bai Hu apakah Chuyun sudah memikirkan cara untuk menghadapi di Tianyi. Setelah hal itu terlihat Chuyun membawa Ye Qianhan beserta putri mereka ke dalam sebuah taman yang indah. Di sana juga ada bunga sakura. Ye Qianhan bertanya-tanya tidak ada apa-apa di sini. Mengapa Chuyun membawa mereka ke sini? Kata Chuyun, ia ingin memberitahukan sesuatu. Lalu kemudian Chuyun pun membuat sebuah rumah di sana dan juga pohon yang besar. Istrinya juga menambahkan ayunan untuk putri kecil mereka. Ye Qianhan bertanya apa yang Chuyun pikirkan. Chuyun hanya bilang ia sudah lama tidak merasa begitu santai. Ye Qianhan berterima kasih kepada Chuyun untuk 3 hari ini. Kata Chuyun sudah seharusnya. Bagaimanapun juga ia sudah lama tidak hadir selama bertahun-tahun. Selain itu dibandingkan dengan Ye Qianhan, ia sudah santai. Istrinya pun mengetahui bahwa Chuyun adalah orang yang akan melakukan hal-hal besar. Sebenarnya tidak perlu setiap hari menemani dirinya dan putri mereka. Tapi kata Chuyun, ia khawatir setelah hari ini tidak ada lagi kesempatan untuk berkumpul. Tidak lama putri kecil mereka pun ingin Chuyun menggendongnya untuk mengambil lampion yang ada di atas. Akhirnya Chuyun menggendong putrinya untuk mengambil lampion tersebut. Sedangkan istrinya mengetahui bahwa perhatian Chuyun sedikit terganggu akhir-akhir ini. Ia pun meminta Chuyun untuk menceritakannya. Akhirnya Chuyun menceritakan bahwa ia adalah putra yang terpilih yang dipilih oleh Di Tianyi. Malam ini ia akan menjawab panggilan itu. Tapi kata istrinya, sekarang Chuyun adalah seorang Supreme Emperor. Bahkan jika Chuyun kalah selalu bisa melarikan diri. Ditegaskan oleh Chuyun jika ia tidak pergi, maka Di Tianyi akan mengubur seluruh dunia bersamanya. Istrinya pun mengetahui bahwa Chuyun akan mati dalam pertempuran ini. Chuyun telah membayar terlalu banyak untuk umat manusia. Mengapa Chuyun tidak bisa memikirkan dirinya sendiri? Kata Chuyun, ia tidak bisa menggunakan istri, putri, dan teman-temannya dan seluruh kerabatnya dan benua Zhengling sebagai taruhan. Namun Ye Qianhan dengan yakin mengatakan, bahkan jika kami meninggoy juga merupakan akhir dari takdir mereka. Untuk apa Chuyun berusaha menjadi pahlawan? Ia pun justru malah benci kepada Chuyun.
dan menyuruh Chuyun untuk pergi sejauh mungkin. Tapi kata Chuyun, beberapa hal seseorang harus melakukannya, juga menanggung situasi yang sulit. Dan sekarang ia menjadi orang yang paling tinggi di sini. Tidak ada lagi jalan keluar. Perjalanan ini ia takut tidak akan pernah kembali lagi. Ia pun menyampaikan pesan jika ia tidak kembali, maka istrinya harus menjaga putri mereka dengan baik, dengan menggantikannya untuk menafkahi orang tuanya juga di hari tua mereka. Tapi Kian Han tidak mau, karena Chuyun harus merawat dirinya sendiri terlebih dulu. Mengapa harus menjadi pahlawan, bahkan membiarkan dirinya harus mengurus urusan dari Chuyun? Chuyun pun langsung memeluk istrinya Kian Han. Ia mengatakan ia tidak pernah ingin menjadi seorang pahlawan, tapi dalam hidup ini apa yang harus kita jaga atau bertahan? Apalagi kali ini dua Supreme Emperor yakni Xuanming dan Baihu akan membantunya. Dengan begitu maka tidak akan kalah. Chuyun juga telah memperbaiki jalan bintang kuno. Setelah ia pergi, Kian Han harus mendukung Wu Yi sebagai ratu dari keluarga kekaisaran Chou Agung, juga membantu manusia di benua Qian Kun untuk melawan ras iblis. Karena sudah waktunya, Chuyun pun harus segera berangkat. Tapi saat itu istrinya memberikan sebuah liontin. Ia pun berharap bahwa Chuyun kembali dengan selamat. Hingga akhirnya Chuyun pun pergi untuk menemui Kaisar di Tianyi bersama Xuanming dan Baihu. Lalu Wu Yi menanyakan kemana ayahnya akan pergi. Kata ibunya bahwa lampu akan padam dan Chuyun pergi untuk membantu mereka menemukan api tersebut. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Spirit Soul Favorite part ke-171-nya di season 4 kali ini. Untuk selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah 1 atau 2 episode ya, karena menunggu hijau supaya hijau gitu guys ya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Chuyun akan kalah oleh Kaisar di Tianyi walaupun dibantu oleh dua Supreme Emperor? Pastinya akan lebih seru ya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.